Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallah. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan oleh Allah SWT suatu karunia nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesempatan waktu yang diberikan Allah SWT untuk bertemu kembali di hari Jumat, untuk bisa hadir sholat Jumat berjamaah. Jamaah rahimakumullah, tidak sedikit saudara-saudara kita dalam kesempatan hari ini mungkin telah tidak diberikan waktu lagi untuk bisa menjumpai hari Jumat, untuk berjamaah di masjid menjalankan sholat Jumat. Ada karena uzur, ada pula karena waktu kesempatan hidup di dunia sudah berakhir. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah di kesempatan yang Allah masih berikan karunia nikmat waktu ini, kita manfaatkan untuk meningkatkan takwa kita, agar senantiasa setiap hari, setiap detik, setiap jengkal nafas kita untuk bernafas selalu meningkat takwa kita. Jamaah rahimakumullah, di dalam penggalan surat yang tadi saya sampaikan di dalam pembuka khutbah ini, kita diminta oleh Allah SWT diingatkan dengan kalimat awal bahwa wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, kalimat ini merupakan suatu peringatan keras bagi kita yang merasa kita ini adalah orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman ini jangan lupa menjadi manusia, karena banyak manusia lupa akan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Karena itu banyak sekali ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari sampai akhirnya dirinya lupa akan dirinya itu sendiri. Karena itu, man arafa nafsahu, barang siapa dia mengenal dirinya, sungguh dirinya akan mengenal Tuhannya. Mengenal akan Tuhannya salah satunya adalah memahami apa yang menjadikan perintah-perintah Allah yang untuk kita selalu jalankan, memahami apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT untuk tidak kita laksanakan atau tidak kita kerjakan. Karena itulah esensi manusia untuk bisa bertakwa. Manusia harus memiliki kemampuan untuk selalu ingat, sadar diri, mengenal diri. Jamaah rahimakumullah, bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga seluruh sanak kerabat kita untuk senantiasa terhindar dari sebuah penderitaan. Dan penderitaan itu adalah sejak di dunia dan akhir kehidupan yang nanti menjadi kehidupan abadi, yaitu di akhirat. Karena itu, di dalam persoalan ini
agar supaya kita mampu menjalani apa yang dinamakan menjaga diri, maka kita harus punya ilmu segala hal untuk bisa menjadi baik, apalagi untuk bisa menjadi manusia yang muttaqin perlu ilmu. Maka tadi di awal sebelum khutbah ini dimulai diinformasikan bahwa di dalam masjid ini yang cukup megah ini, yang baru dibangun, maka ada salah satu untuk meningkatkan keimanan lewat kajian-kajian ilmu yang insya Allah istiqomah di dalam waktunya dan di dalam penyelenggaraannya. Ini adalah bagian dari kita untuk senantiasa menjaga diri. Jamaah rahimahullah, di dalam penjagaan atas diri kita ini, minimal kita yang pertama haruslah mengenal akan diri kita. Tanpa kenal tentang kita itu siapa, maka yang terjadi manusia tidak akan tahu bagaimana arah yang dia akan tuju. Di mana manusia dalam keadaan sudah menjalani sebuah aktivitas yang luar biasa yang ada di luar dirinya, tetapi pada posisi yang ada di dalam dirinya sendiri dia tidak tahu menahu dan bahkan kebingungan atas dirinya. Karena itu banyak dialami mereka orang yang sudah banyak mengejar hal-hal yang di luar dirinya, mencapai prestasi-prestasi yang dia sudah dapatkan, mendapatkan berbagai macam harta benda yang dia sudah berlebih, mendapatkan kehormatan-kehormatan yang sudah berlebih, tetapi lupa bahwa dirinya, kualitasnya bukan ditentukan oleh bagaimana penghargaan, tingginya penghargaan orang lain terhadap dirinya, atau tingginya sebuah penilaian yang berharga pada dirinya, tetapi bagaimana dirinya menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'ahum linnas, bahwa manusia justru kualitas dirinya ditentukan bagaimana dirinya ini mampu bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu banyak yang tidak mengenal bagaimana dia punya peran atas dirinya. Mengenal diri diikuti dengan bagaimana dia mengenal peran akan dirinya. Peran di sini adalah sebuah amanah. Sebuah amanah yang pada posisinya adalah harus kita jalankan. Peran yang paling menjadi dasar utama adalah peran kita sebagai manusia yang oleh Allah disebut dengan khalifah fil ardh, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia ini posisinya adalah sebagai khalifah fil ardh. Peran inilah amanah yang Allah berikan pada manusia, di mana manusia ini jangan sampai lupa bahwa dirinya adalah khalifah fil ardh yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, jamaah rahimahullah, ketika menyadari dirinya adalah khalifah fil ardh, maka posisinya dia adalah harus ingat dia adalah pengelola dunia ini. Pengelola dalam artian bagaimana dia mampu menjadikan dunia ini menjadi bagian yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jamaah rahimahullah, peran demi peran yang ada peran yang melekat sampai akhir kehidupan manusia. Ada pula peran-peran yang pada posisinya harus berganti dan harus tidak diposisikan terus melekat. Tapi banyak orang peran itu selalu dicampur adukkan. Di antaranya adalah bagaimana dia punya peran sebagai kepala keluarga bagi yang laki-laki, bagaimana peran sebagai ibu bagi yang wanita, bagaimana peran dia sebagai anak, dan seterusnya. Jamaah rahimahullah, ketika kita sudah punya peran, bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran kita? Sudahkah kita berperan menjadi manusia yang terbaik? Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mengoptimalkan apa yang sudah Allah berikan, fasilitas diri kita. Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat berupa fasilitas diri. Kita diberi kesehatan, diberi otak yang sehat, diberi kemampuan otak untuk berpikir dengan cerdas, diberi kemampuan untuk bisa bernafas dengan tanpa harus membayar.
kemudian kita bisa beraktivitas dengan leluasa, kelonggaran waktu dan kesempatan yang Allah selalu berikan. Tapi itu semua kita seringkali kita tutup suatu nikmat itu dengan kekufuran. Jamaah rahimahullah. Karena itu marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah dengan bagaimana mengoptimalkan segala apa yang Allah telah berikan kepada kita. Yang berikutnya adalah bagaimana peran penting orang-orang yang memiliki jasa kepada kita, baik orang yang kita kenal maupun yang bukan orang yang kita pernah kenal. Hal inilah yang menyebabkan kita senantiasa tawaduk kepada siapapun, sehingga menghormati dan menghargai orang lain. Inilah cara-cara kita bagaimana kita menjaga diri, sehingga kita ketika berujar, berkata, tidak mudah menyakiti orang, tidak mudah kita berkata-kata membuli orang, tidak pula berkata-kata sesuatu yang kasar, melecehkan profesi orang lain, melecehkan aktivitas orang lain, dan berbagai macam kita selalu hinakan kepada diri orang lain. Padahal ketika kita mengenal peran penting di mana kita itu bisa makan, itu melibatkan banyak pihak yang tak pernah kita bisa kenal, walaupun itu hanya sepiring nasi dengan lauk pauknya. Karena nasi dan lauk pauk ini bisa hadir di depan kita, terlibat banyak jutaan manusia yang tak pernah kita kenal, sehingga nasi bisa hadir di depan kita. Jamaah rahimahullah, tanpa peran-peran penting mereka, kita tak bisa makan. Karena itu tidak boleh meremehkan profesi orang lain, apalagi ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin. Dan manusia ketika di dalam dirinya, sebelum memimpin orang lain, kita harus mampu memimpin kita sendiri. Allah menyampaikan kepada kita bahwa setiap diri kita ini adalah pemimpin. Karena itu setiap kepemimpinan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jagalah diri kita dan keluarga kita ini dari sebuah penderitaan yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban. Jamaah rahimahullah, yang terakhir adalah silaturahmi. Bagaimana kita senantiasa menjaga diri ini dengan cara bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi kita menjalin hubungan interaksi dengan banyak pihak, di mana di situ banyak hal yang kita bisa dapatkan, termasuk bagaimana kita bisa menemukan suatu jalan keluar, solusi-solusi. Bahkan kita punya peran untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tanpa silaturahmi, kita tak mampu memiliki kemampuan manusia yang menjadi manusia yang terbaik, yaitu bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengenal diri kita ini dalam 5 hal tadi, agar supaya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'na bi hadi sayyidil mursalin wa bi qaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuridu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah rahimahullah, di khutbah yang kedua ini saya ingin hanya menekankan bahwa marilah kesempatan yang Allah berikan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa kita sadar diri, senantiasa kita untuk menjaga kita dan keluarga kita dari sebuah ketersesatan, agar supaya terhindar dari sebuah api neraka. Karena itu perbanyak kita untuk mencari ilmu, banyaklah kita untuk bisa memainkan peran kita agar kita menjadi manusia yang bermanfaat.
Marilah kita akhiri khutbah ini dengan membaca berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahu akbar. Wa aqimis shalah. الله أكبر الله